Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dengan NIM 4212 20 10 91 dari Teknik Mekatronika C pagi semester 4. Baik, kali ini saya akan membuat rangkaian pneumatik elektropneumatik ya, ataupun pneumatik yang dikontrol oleh PLC, yaitu dengan siklus B plus B min A plus A min. Bagaimana cara kerja dari rangkaian tersebut dan bagaimana program ladder yang akan kita gunakan supaya rangkaian ini berjalan sesuai dengan siklus. Nah, untuk langkah pertama ya, kita perlu menggambarkan cara kerjanya terlebih dahulu. Ya, jadi di sini untuk siklusnya ialah B plus B min kemudian A plus A min. Oke, jadi kalau untuk rangkaian ini, kalau misalnya di pneumatik murni ya, tanpa ada PLC ya, atau dikontrol PLC itu, kalau di pneumatik murni ini jatuhnya kan ke 3 cascade, karena di tengah-tengah ini kan ada 2 huruf yang berbeda ya. Jadi kan kalau misalnya di pneumatik murni dia pakai 3 cascade ataupun 3 signal. Nah, kalau di PLC kita tidak perlu menggunakan signal, cuman di sini akan kita buat perumpamaannya saja gitu. Karena kan kalau misalnya di pneumatik murni itu ya, di 3 cascade ini, misalnya di sini 2S2 gitu. Dari ini kan awalnya kan ini S1 gitu kan. S1, kemudian yang tengah S2. Nah, selanjutnya di sini S3. Nah, jadi kan ketika dia dari B plus ke B min kan jatuhnya 2S2 ya kan. Nah, untuk 2S2 gitu kita memerlukan apa gitu, dari yang awalnya dia bergerak menjadi dari yang awalnya dia B0 kemudian menjadi B1, kemudian ke siklus selanjutnya kita jadikan dia kembali aktuator B itu menjadi B0 gitu. Maka kita perlu yang namanya sensor gitu. Nah, di sini karena dia awalnya di sini ialah B+, maka ketika kita membutuhkan kondisi dia menjadi B min, maka kita di sini butuh sensor B1. Nah, seperti itu. Cuman untuk elektropneumatik ataupun pneumatik yang dikontrol oleh PLC, kita tidak perlu menghubungkan dia seperti pneumatik murni gitu. Karena kita tidak menggunakan signal di sini. Nah, tapi dia perlu dihubungkan ya antara aktuator dengan sensor aja. Jadi contohnya seperti ini gitu. Antara B1 dengan B min gitu. Nah, ini pasti terhubung, nanti kita buat nih. Kemudian selanjutnya untuk menghidupkan A+, maka di sini kita butuh sensor B0 karena sebelumnya ialah B min. Selanjutnya untuk menghidupkan 2S3 berarti ya, 2S3. Untuk menghidupkan A min ya, kita berarti butuh sensor dia A1. Karena kondisi awalnya di sini kan A+. Nah, di sini butuh sensor A1. Kemudian untuk B+ ini bagaimana cara kita menggerakkan? Nah, ya kita perlu yang namanya push button gitu. Nah, di sini kalau di 3 cascade ya kan, yang di pneumatik murni kan namanya 2S1 ya. Nah, gitu. Nah, di sini kan kita butuh push button dan sensor yang sebelumnya itu berdasarkan kondisi dari aktuator terakhir gitu.
aktuator yang berada di siklus terakhir. Nah, aktuator yang berada di siklus terakhir ini kan aktuator A dengan posisi yaitu A0 ataupun A-, gitu. Jadi di sini kita butuhnya untuk sensor ialah A0. Nah, udah. Berarti untuk gambarnya sudah jadi. Kita hanya perlu menghubungkan antara sensor ini dengan aktuator. Ya, kita tidak perlu menghubungkan dia seperti yang di pneumatik murni gitu ya. Harus menghubungkan ke sinyal terlebih dahulu, tidak usah. Lalu di sini saya menggunakan 2 relay gitu. Ya, di sini kita juga pakai 2 relay. Kita pakai 2 relay. Lalu bagaimana pengaplikasiannya? Nah, langkah selanjutnya ialah kita perlu membuat ladder awalnya terlebih dahulu ya, yang dimana terdiri dari sumber dan juga di sini ada output dan input ya, yaitu ada 24 volt dan juga 0 volt. Kemudian di sini kita butuh untuk daruratnya ketika ada terjadi kesalahan atau apa, maka kita butuh tombol emergency. Emergency itu pakai komponen apa sih? Nah, untuk komponen yang digunakan di sini namanya ialah push button brake ladder. Kemudian kita karena di sini ada pakai 2 relay, jadi di sini baru tersedia 1 ya. Nanti akan kita tambah 1 lagi. Selanjutnya di sini kita butuh valve solenoid sebagai penggerak untuk menggerakkan aktuatornya ya. Ini valve solenoid. Di sini kita copy. Kita jadikan 4 valve karena di sini kan ada A0 sampai B1. Totalnya semua ada 4. Oke, ada 4. Nah, selanjutnya di sini kita akan tambah dia max switch dan juga break switch. Oh, tunggu, push button dulu yang paling dekat. Tambah push button 1 ya, push button yang NO. Kemudian kita tambahkan max switch. Nah, kita tambahkan max switch dan break switch ya, break switch nih. Nah, nih break switch ya. Nah, ini tinggal kita copy aja. Nah, untuk ini juga max switch kita copy. Pindahin dulu. Nah, kita copy sebanyak yang kita di sini, sebanyak yang kita perlukan aja ya. Jadi kalau misalnya nanti ada berlebih ya tinggal dihapus saja gitu. Nah, oke. Selanjutnya di sini jangan lupa kita copy relay ya. Sini kita akan beri relay 2. Selanjutnya ini kita putus terlebih dahulu. Kemudian di sini kita tambah push button dengan sensor A0. Nah, sensor A0 yang akan kita gunakan itu, tunggu ya, kita coba. Sensor A0 ketika posisi A0. Oke, jadi sensor yang akan kita gunakan itu menggunakan max switch gitu ya. Jadi dia akan aktif
akan aktif ketika posisi aktuator ini berada di A0 gitu. Ketika dia belum kita gerakkan kan posisinya udah menyentuh A0, jadi dia akan aktif. Jadi posisinya dia akan yang sebelumnya NO menjadi NC. Nah, seperti itu. Karena kan untuk menggerakkan B+ kita butuh kondisi di mana amin ini kan butuh kondisi di mana membutuhkan sensor A0 karena kan terakhir di sini amin. Nah, jadi sini kita tambahkan label A0. Nah, tuh langsung jadi NC dia. Kalau misalnya kita gunakan dia sensornya berupa brick ya, maka siklusnya itu akan berbeda gitu. Brick switch dia akan menjadi NC ketika aktuator ya, contoh kita menggunakan brick switch untuk brick switch itu kita hubungkan ke A0 gitu. Untuk aktuator A tepatnya di A0. Nah, ketika aktuator itu berada posisinya sebelum terdorong angin ya, berada posisinya di dalam gitu, atau posisinya berada di amin gitu ya, otomatis kan menyentuh ke A0 nih. Nah, posisinya contohnya seperti ini. Terus kita hubungkan, dia menggunakan brick switch bukan max switch ya, A0. Nah, itu yang terjadi ialah arus tidak akan bisa masuk, karena kalau brick switch dia akan bekerja ketika sensor ini bukan berada di A0 tetapi melewati A0. Ketika dia melewati A0 ya, berarti kan kalau melewati A0 dia akan menuju ke A1. Nah, ketika di A1 maka sensor A0 yang menggunakan komponen brick switch ini akan aktif. Dari yang awalnya NO dia menjadi NC. Nah, untuk kondisi seperti itu maka ya siklusnya juga akan berbeda gitu. Di sini kan kita butuhnya dia bergerak ketika posisinya itu amin gitu ya kan. Baru bisa bergerak dia B+. Nah, jadi sini kita letakkan A0 tetapi dengan menggunakan komponen max switch gitu. Kita turunkan sedikit. Nah, sini kita berikan labelnya push button PB. Kemudian di sini kita hubungkan, kita di sini butuh relay NC ya, untuk relay NC-nya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan relay gitu kan, ini kan relay. Nah, untuk relaynya itu kalau misalnya kita menggunakan NO maka kita menggunakan max switch gitu. Cuman kalau misalnya menggunakan NC, nah itu baru brick switch. Nah, ini kan brick switch nih. Dia akan berubah ketika kita tekan R2 itu, nanti berubah jadi NC. Nah, nih seperti ini. Dan hubungkan ke R1. Nah, jadi walaupun nanti arus itu belum masuk ataupun belum men-trigger R2 gitu kan, belum terhubung, tapi R2 itu akan tetap terhubung. Dia ini akan tetap masuk ya, karena posisinya di NC gitu. Sedangkan nanti yang kita butuhkan ke sini kan NO. Nah, jadi gini ya. Kemudian selanjutnya kita butuhkan max switch itu NO. Yang akan kita berikan labelnya ialah R1. Kenapa? Karena ini kan push button. Ibaratnya ini hanya men-trigger ke R1. Jadi ketika kita tekan arus masuk, tapi ketika kita lepas push button otomatis arus terputus. Nah, jadi untuk menahannya kita di sini perlu rangkaian yang namanya scaffolding ya. Nah, di sini untuk scaffolding kita menggunakan NO, switch NO yang dihubungkan ke R1. Nah, seperti ini. Jadi walaupun kita tekan nanti kita lepas, arus ini akan tetap masuk lewat R1. Karena dia kan udah men-trigger nih, udah men-trigger relay masuk ke sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan berikan dia itu
switch dan juga make switch lagi untuk relay. Di sini kita beri kondisinya ialah B1. Dan di sini kondisinya kan ketika B1 aktif. Oh ini terhubungkan dulu. Oke, ini akan kita hubungkan ke relay 1. Nah, jadi ketika dia nanti B+ dan posisi R1 ini sudah aktif, baru harus bisa masuk. Oke. Kemudian di sini kita butuh sensor. Oh, kita butuh rangkaian scaffoldingnya dulu. Scaffolding untuk R2. Oke, ini kemudian kita hubungkan ke Oke, di sini kita akan hubungkan, coba kita hubungkan dengan A1. Oke. Kemudian kita akan hubungkan ke R2. Dan kita hubungkan ke sini. Nah, selesai. Dan di sini akan kita hubungkan ke sini menggunakan sensor dengan komponen sensor A1, komponen brake switch. Oke. Berarti kalau brake switch, oke. Jadi setelah dia B+, dia akan ini, dan juga posisi R1 juga sudah menyala, dia akan masuk. Kemudian kan ini sensor brake switch A+ gitu. Nah, ketika dia jarak antara B+ ke A+ kan masih ada B-. Jadi di sini kita gunakan sensor brake switch. Kenapa? Karena sebelum A+ ya, sebelum dia sampai ke A+, kondisinya sudah terhubung kalau brake switch. Nah, tapi ketika aktuator yang di A nantinya ketika kita tekan ya, siklus berjalan, habis itu ketika dia masuk menuju A+ ataupun menuju A0 ataupun menuju A1 gitu, maka brake switch ini dia akan lepas. Ya, akan lepas. Kalau misalnya di sini kita gunakan make switch, jadi di sini dia akan terhubung ketika aktuator ini bergerak menuju A1 ya. Ketika dia menyentuh A1, barulah dia terhubung. Tapi kalau brake switch kebalikannya, ketika dia bergerak menuju A1 ya, sampai di A1 kemudian sudah menyentuh A1 ya, jadi sensornya putus dari yang NC jadi NO. Jadi brake switch dengan make switch ini punya fungsi, bisa dibilang kebalikan lah, punya fungsi yang berlawanan gitu ya. Di sini selanjutnya kayaknya kurang nih, ini bakal kita copy. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Oke, di sini selanjutnya coba nih Ctrl V lagi, Ctrl V. Oke, kemudian di sini akan kita berikan dia R1 gitu ya. R1 yang akan terhubung ke B+. Ya, R1 ini begitu menyala,
dia akan masuk ke sini, kemudian akan masuk ke sensor B+. Nah, gitu. Sini kita buat B+. Kemudian ini kita hubungkan ke 0 volt untuk sumber negatif arus. Nah, oke. Ini kita mundurkan dulu. Oh, kita tunggu. Lah. Ini kita majukan ya. Oke. Kemudian ini R1 kita hubungkan ke sumber. Kemudian di sini kita akan buat menggunakan max switch ya untuk R2. Setelah B+ kan B-. Oke. Jadi ketika dia sudah menyentuh R2, di sini R2 juga akan terhubung ke B-. Nah, setelah B+ dia akan menjadi B-. Salah. Tunggu, R2. Oh, gini seperti ini. Ini kita agak ke bawahkan sedikit. Oke. Jadi kalau misalnya ini kita hubungkan ke A+, maka dia keluar dari siklus ya, beda jadinya. Oke, coba kita gini dulu. R2 terus kita hubungkan bukan ke A+, bukan ke B- tapi ke A+. Coba kita hubungkan dia ke melewati sensor B0. Di sini yang tersisa ialah A-, B-. Oke. Untuk B- dia akan menyala ketika dia menyentuh sensor B1. Oke, jadi kemudian sini kita butuhkan sensor untuk A-, kita butuh sensor A1. Oke. Ini kita hubungkan
kita hapus. Nah, ini akan kita coba. Ketika kita tekan push button, dia bergerak menjadi B+, kemudian B-, A+, amin. Nah, ini untuk rangkaiannya sudah berhasil, tapi apakah bisa dipersingkat? Kalau dipersingkat, coba kalau misalnya ini kita ke gimana kalau misalnya kan B plus B min. Oh, coba ini kita putuskan, ini kita hubungkan ke sini. Tapi ada lisan orang dari jir namanya. Ya kan ada di bandara. Nah, kita coba ya. Apakah bisa? Kita naikkan sedikit. Oke, kita coba tekan push button. Oh, nggak bisa. Berarti untuk memundurkan dia nggak bisa untuk satu relay. Berarti dia butuh terhubung ke relay yang berlawanan, berarti ya. Atau posisinya seperti ini. Kita butuh tapi kalau misalnya kita buat sini, oh iya, kalau misalnya seperti ini bagaimana? Oke, coba kita tes. Tekan. Nah, baru bisa. Berarti di sini kita butuh
nggak bisa terhubung berarti ya. Sini kita butuh dia relay R2 tapi NC. Udah benar, R2. Ini kita hapus. Coba kita geser. Kita geser. Coba. Kenapa nih? Coba kita sambungkan dulu. Masih? Oh, enggak. Tekan push button. Nah, oke. Nih. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ketika nih kondisi awal. Nah, di sini arus ya. Arus belum masuk nih. Nggak bisa masuk ya. Jadi ketika di sini kan posisinya dia karena menggunakan make switch kan dan menyentuh nih A0 nih. Nah, jadi ketika kita tekan push button maka ya harusnya akan mengalir. Kemudian kan R2 juga di sini posisi awalnya NC ya. Jadi sudah bisa terhubung R1 kemudian akan di hold ya, otomatis R1 akan menggerakkan B+. Kemudian setelah dia posisinya B1 maka sensor ini aktif. Kemudian arus akan masuk melewati R1 yang sudah terhubung. Kemudian di sini kan posisinya dia A1 nih. Ya. A1 tapi dia menggunakan break switch gitu. Jadi kalau break kan tadi seperti yang saya bilang berlawanan ya. Dia berlawanan ketika nanti aktuator menyentuh A1 dia ini baru akan putus gitu, akan menjadi NO. Tapi kalau misalnya dia belum menyentuh dia akan menjadi NC. Jadi arus tetap masuk nih, masuk nge-trigger R2 kemudian akan ditahan ya, akan di hold oleh switch NO dari R2 ya. Kemudian sini kan R1 masuk ya kan, tadi udah B+ nih. Kemudian akan trigger R2. Kemudian dia di sini setelah sebelum masuk ke R2 kan tadi sini R1-nya aktif nih, B+ stop. Setelah itu kan R1 nanti yang awalnya di sini NC, ketika di sini NC, di sini kan jadi NO. Nah, ketika di sini sudah menyentuh B+ ya kan, ketika di sini B1 nih aktif, ini akan putus ya menjadi NO, kemudian di sini akan menjadi NC. Ya, akan balik ke semula lagi ya menjadi NC, akhirnya harus masuk ya, posisinya juga udah B+ ya, dari B1 aktif. Kemudian dia akan mengalirkan arus ke B- yang mengakibatkan aktuator B yang sebelumnya berada di B1 akan mundur ke B0. Setelahnya baru masuk ke relay 2. Kemudian di relay 2 di sini kan sudah aktif nih. Nah, nantinya ketika di sini aktif, kemudian posisinya juga ini kan tadi balik dari B1 ke B0 ya. Maka di sini aktif. Nah, kemudian akan mengaktifkan untuk solenoid A+, sehingga dia akan mendorong aktuator A ini ke A1. Nah, setelahnya maka akan putus, ya kan, akan mati. Di sini akan dari yang NC menjadi NO, kemudian setelah itu di sini akan aktif NC. Posisinya juga A1 akan terhubung, dia akan membalikkan lagi ke amin. Akan gitu coba ya. Kita tekan ini kan posisi, atau gini, kita rubah deh posisi udaranya, jangan 40 melainkan 35 aja. Supaya
kita bisa paham ya cara kerjanya apakah benar atau tidak. Oke. Ya, tadi kan nih nampak nih awal nih. Ketika kita plus tekan, nah nge-trigger sementara aktif. Nah, ini. Nah kemudian akan membuat mundur ya. Tadi kan itu untuk mendirikan BMIN nah R1. Kemudian diputus masuk sini. Ah gitu. Oke. Jadi ini kita hanya perlu menekan push button sekali aja gitu untuk bergerak secara terus menerus gitu. Nah bedanya sama yang di awal tadi apa gitu? Coba kita balik ya. Jadi seperti yang di awal tadi gitu kan. Soalnya ini kan bekerjanya terus menerus gitu. Kita hanya perlu menekan sekali push button, dia akan bergerak selamanya gitu. Selama kompresor itu bisa memberikan seberapa banyak angin yang dia punya gitu kan. Bagaimana jika kita balik lagi ke posisi awal, posisi semula gitu? Coba kita jalankan. Plus amin. Nah gini, jadi bedanya yang pertama kita buat sama yang terakhir kita buat itu ialah untuk yang pertama ini kita setelah siklus berjalan beraturan dia akan tidak akan bergerak kembali secara berulang-ulang itu kan. Jadi untuk melakukan pergerakan yang kedua kita perlu push button lagi gitu. Berarti ini setelah selesai siklus pertama kita mau masuk lagi, kita mau mengulangi siklus ini juga gitu kan. Jadi kita perlu pencet push button lagi gitu. Sedangkan di yang terakhir itu kita cukup pencet sekali, dia akan bergerak selama kompresor itu bisa memberikan angin. Terus menerus akan bergerak. Sedangkan ini untuk rangkaian yang pertama itu dia akan bergerak ketika kita pencet gitu. Kita pencet sekali, dia akan bergerak sampai siklus selesai. Dah, ketika selesai ya udah, dia tidak akan bergerak lagi gitu. Kalau mau bergerak ya kita perlu pencet push button. Sedangkan yang rangkaian terakhir tadi kita perlu kita hanya perlu memencet push button itu sekali aja. Dia akan bergerak selama kompresor bisa memberikan tekanan anginnya. Oke. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.